Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Untuk dapat menyebabkan getaran menara Zichen, jika itu benar-benar hanya iblis besar, maka itu benar-benar tidak biasa. Tidak ada keraguan tentang kemampuan mata anjing yang bersenandung, dan hanya dalam sekejap, gunung di depannya, yang acuh tak acuh di bawah telapak tangan Nitrat, benar-benar mulai runtuh dengan cepat, memungkinkan Buddha Jiami yang menusuk kepalanya untuk mengaum Xiaoyan, sama sekali mengabaikannya, dia juga ingin melihat, selain bisa menguncinya di ruang ini. Kemampuan apa lagi yang dimiliki Buddha ini, jika bukan karena harapan Xiaoyan? Kekuatan tempur Buddha ini seharusnya tidak kuat, mencoba menjebaknya dengan cara ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan menjinakkan 3 raja iblisnya dalam sekejap, dan juga menemukan bahwa puncak gunung yang paling dia takuti ditemukan tidak mencolok di langit banyak bintang, ditambah 3 iblis, dia tidak pandai dalam formasi terlarang, bahkan jika dia menemukannya, dia tidak memiliki kekuatan, dia memecahkan segel, dilarang runtuh, dan seluruh tanah bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa langit dunia ini bergetar karenanya. Anda melepaskan Tianwu, setelah Anda kembali, bagaimana menjelaskan? Bagaimana menjelaskan? Kami Buddha berteriak, seolah-olah dia sangat sedih, tidur nyenyak, seolah-olah napas panjang datang dari bawah puncak gunung. Dan auranya meroket dengan kecepatan tinggi, Ki Iblis ini benar-benar Raja Iblis Tianwu berkepala 8 dan berekor 8, ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi serius, dan dari napas, dapat dinilai bahwa orang yang disegel di sini benar-benar iblis yang kuat tidak diragukan lagi, dan kekuatannya seharusnya telah mencapai keabadian para dewa. Langit penuh dengan awan gelap, dan sebelum hujan tiba, angin menderu. Sesaat setelah adegan akhir dunia, hujan deras mengguyur masuk, hujan lebat yang memenuhi seluruh alam, dan Xiaoyan hanya perlu mengangkat tangannya untuk membubarkannya. Tapi hujan di depannya luar biasa, dan hanya api yang membakar tubuhnya. Hujan ini tidak turun di Si. Adapun mata anjing, mereka juga telah belajar menjadi pintar kali ini, dalam hal ini, lebih aman untuk mengikuti Xiaoyan. Di sisi lain, ketika iblis telah basah kuyup menjadi ayam sup, mereka sepertinya tidak bisa menghentikan pancuran sama sekali, dan ada aturan dalam hujan ini. Xiaoyan melihat tetesan hujan seukuran kacang, alisnya sedikit berkerut, dan hujan sangat deras sehingga tanah dengan cepat menumpuk air, dan dalam waktu singkat, saya khawatir seluruh benua akan terendam. Siapa yang membuka segel untuk raja ini berubah menjadi Wang yang suara santai, seolah-olah beberapa suara digabungkan menjadi satu, kedengarannya cukup aneh, para pendahulu terganggu, Xiaoyan selalu memberi hormat pertama dan kemudian tentara, dan itu tergantung pada sikap Raja Iblis ini, bahkan jika itu abadi, Xiaoyan tidak pernah takut. Ras manusia itu aneh, saya pikir bangsa saya yang menemukan raja ini, jadi mengapa Anda tinggal di raja ini? Para senior disegel di sini, dan para junior secara kebetulan datang ke sini untuk membuka segel tersebut, yang dapat dianggap sebagai kebetulan. Xiaoyan tidak menyembunyikan fakta. Memang, pada saat ini, sulit bagi Xiaoyan untuk menilai kekuatan Raja Iblis ini dari napasnya. Tentu saja, kekuatannya harus di atasnya, dan kecil kemungkinan Buddha ini begitu ketakutan, dan tidak mudah untuk merebut kekuasaan. Tianwu Zhen adalah Raja Iblis Tianwu Suibo Tianwu 8 tangan dan 8 ekor, saya juga telah mendengar rumor, saya belum pernah benar-benar melihatnya, sangat iblis, Anda tidak kedinginan, saya semakin dingin dan lebih dingin. Pengganggu itu berkata bahwa giginya berdetak ke atas dan ke bawah, berderak, seluruh tubuhnya gemetar, suhu tubuhnya berlalu dengan cepat, sangat dingin, vitalitas kami sekarat, dan jika dia terus tinggal di sini, dia mungkin terbunuh oleh hujan, tunggu. Bagaimanapun, jarang melihat sisi Raja Iblis Surgawi, dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan mengurangi peradangan. Meskipun hujan ini memiliki aturan, 3 warna api yang berbeda di sekitarnya juga memiliki kekuatan aturan, tetapi sosoknya sendiri belum menerobos, dan keabadian para dewa tidak dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatannya. Namun, itu juga cukup untuk memblokir hujan dengan aturan, sehingga Xiaoyan tidak diserang oleh hujan, dan dia takut kebetulan. Saya tidak menyangka bahwa segel raja ini secara kebetulan dipecahkan oleh seorang junior teran, dan itu menarik untuk dipecahkan. Siapa nama Anda? Raja ini akan menuliskan namamu dan generasi muda akan mengurangi peradangan. Xiaoyan melihat bahwa kamu memiliki api asal,
Tetapi sayangnya raja ini pandai mengirimimu 3 tetes hujan, yang dapat terluka parah atau bahkan musnah oleh kekuatan. Ketiga, suara pria kuat itu jatuh, dan 3 tetes hujan jatuh dari langit, melayang di depan Xiao Yan, dan kemudian dengan cepat mengembun menjadi es, memancarkan fluktuasi yang tidak normal. Tetapi meridian hujan 3 dimensi saja tidak cukup, jika Anda membuka segel untuk saya, apalagi yang Anda butuhkan. Meskipun tidak perlu terburu-buru sebelumnya, kita masih terjebak di alam tertutup dan pergi dulu, dan belum terlambat untuk membicarakannya di sini. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan berputar-putar di sekitar 3D di depannya, dan dia bisa menghadapinya. Ketiga, orang kuat dari cermin 9 Yuan berat masih sangat penting bagi Xiao Yan sekarang. Bahkan 3 tetes esensi bahasa ini untuk sementara bisa menjadi jurus pembunuh terkuatnya. Dan tunggu aku sebentar, aku melihat bahwa kamu sudah berada di puncak perjalanan panjang, maka aku akan menyampaikan perasaan kepadamu, mungkin itu akan membantumu. Terima kasih senior. Sebuah pikiran segera muncul di benak Xiao Yan, dan dalam sekejap, dia menjadi ikan, di lautan, tidak dapat mengurangi peradangan dan berpikir, dan ada rasa krisis yang kuat di belakangnya. Begitu dia berbalik, mulut besar penuh gigi seperti lubang hitam merobeknya, dan dia buru-buru mengayunkan tubuh ikan untuk menghindar, dan akhirnya menghindarinya, tetapi bahaya datang satu demi satu, bersembunyi di tanaman air di laut, dan rasa krisis datang lagi, dan tanaman, yang juga agresif, datang ke serangan anti-inflamasi, dan terus menghindar. Segera, Xiao Yan mulai berkeliaran tanpa tujuan, berkeliaran di lautan, dan tubuhnya menjadi semakin lemah. Karena perjalanan singkat telah mengalami krisis hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, tidak mudah untuk bertahan hidup. Ikan besar memakan ikan kecil untuk menghindari konsumsinya terlalu banyak, dan saya harus makan. Ini adalah fantasi persepsi yang tidak diberikan oleh surga dan anti-inflamasi. Kemudian apakah dia bisa memahaminya tergantung pada apakah dia bisa menyadarinya dalam ilusi. Aturan di lautan bahkan lebih kejam, seperti dunia kultivasi, yang lemah memakan yang kuat, melahap, dan mereka yang lebih lemah dari diri mereka sendiri tidak akan dimakan hanya ketika mereka lebih kuat. Xiao Yan mulai belajar berburu, dan sangat sulit untuk makan ikan yang lebih kecil dari ukurannya sendiri sehingga butuh banyak usaha untuk memakan udang yang terluka. Pada awal segalanya, ikan kecil yang sulit terluka adalah pilihan terbaik, dan kecepatannya tidak cukup cepat. Xiao Yan memulai perjalanan panjang selama sisa hidupnya. Pengalaman, kehidupan Xiao Yu sejak awal hanya dapat menangkap ikan kecil yang terluka, karena ukuran Xiao Yan telah berlipat ganda, dan taring kecil telah tumbuh di mulutnya. Dia secara bertahap berkembang, tetapi seiring bertambahnya ukuran, para pemburu yang tertarik semakin kuat, tetapi ancaman terbesar bukanlah ikan yang lebih besar, tetapi kekuatan serangan hidup yang hampir setara dengan kecepatan tubuh yang sama dengannya berada di atasnya. Dalam hal ini, Xiao Yan mulai mempelajari keterampilan menggigit dalam serangan, dan bertahan hidup adalah satu-satunya tujuan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.